Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named. Assalamualaikum. Di sini kita akan membahas tentang menurunnya prestasi belajar siswa. Definisi dari prestasi belajar siswa. Prestasi belajar siswa dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh individu setelah mengalami suatu proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Definisi lain dari prestasi siswa juga dapat diartikan sebagai kemampuan maksimal yang dicapai oleh seseorang dalam suatu usaha yang menghasilkan pengetahuan atau nilai-nilai kemampuan. Di sekolah, hasil belajar dinyatakan dalam angka-angka atau nilai dalam semua mata pelajaran yang diberikan. Jadi, bentuk angka atau nilai ini merupakan lambang untuk prestasi atau hasil belajar siswa. Namun, kenapa sih akhir-akhir ini hasil belajar yang diharapkan oleh semua pihak mengalami penurunan? Mungkin penurunan ini terutama bisa dilihat dari hasil ulangan harian, mid semester, serta ulangan umum di sekolah. Nah, apa sih penyebab dari menurunnya prestasi belajar siswa tersebut? Mari kita bahas. Penyebab menurunnya prestasi belajar siswa ini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apa itu faktor internal dan faktor eksternal? A. Faktor internal. Pengertian dari faktor internal ini adalah permasalahan yang ada dari dalam diri siswa. Yang pertama yaitu semangat belajar siswa yang kurang. Bisa jadi dia belum sarapan atau bahkan kadang ia memiliki riwayat penyakit sehingga ia tidak bersemangat untuk belajar. Yang kedua yaitu siswa terlalu santai, seperti contoh siswa yang menggampangkan tugas atau siswa yang menunda-nunda untuk membuat tugas dari gurunya. Yang ketiga yaitu kelelahan dan kejenuhan dalam belajar. Siswa seperti ini memiliki rasa bosan atau malas saat ia belajar. Mungkin karena ia tidak menyukai pelajaran tersebut, sehingga ia menjadi jenuh saat belajar. Yang kedua yaitu faktor eksternal, permasalahan yang ada dari luar atau lingkungan. Bisa dari lingkungan keluarga, sekolah, bahkan masyarakat. Faktor eksternal dari lingkungan keluarga yang pertama, orang tua tidak meluangkan waktu bersama anak. Orang tua tidak memberikan kasih sayang atau orang tua yang tidak menemani mengajari anaknya untuk belajar. Orang tua seperti ini hanya mementingkan kesibukannya dibandingkan anaknya, sehingga masalah ini cenderung menurunnya prestasi belajar siswa. Yang kedua yaitu cara penyajian pelajaran kurang baik. Tidak adanya penggunaan metode mengajar yang efektif dan variatif. Dan yang terakhir adalah kesalahan dalam memilih teman bergaul. Nah, apakah masalah tersebut memiliki kebijakan? Dan apa saja kebijakannya? Pasti ada dong. Kebijakan atau solusi dari masalah tersebut adalah yang pertama yaitu proses pembelajaran harus efektif dan variatif. Guru harus bisa membuat siswa tersebut tidak bosan dalam belajar. Guru bisa memiliki metode pembelajaran bermain game saat ia merasa bosan. Guru juga harus kreatif. Ketika ia bosan, saat kita menjelaskan, kita bisa ajak dia bermain game agar setelah itu dia lebih fokus untuk belajar. Yang kedua yaitu peranan orang tua pada belajar anaknya harus maksimal. Orang tua harus mengetahui faktor mana yang mempengaruhi semangat belajar anak. Orang tua juga sebaiknya lebih memperhatikan pergaulan anaknya, memberikan kasih sayang dan perhatian lebih terhadap anak. Yang ketiga yaitu siswa harus berperan aktif dalam proses pembelajaran. Keempat, masyarakat sebagai tempat belajar siswa harus kondusif. Yang kelima yaitu keadaan sekolah harus bersih dan nyaman, sehingga anak senang saat belajar di dalam kelas. Terima kasih sudah menonton. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya. Semoga video yang saya buat bermanfaat bagi kita semua. Saya
Saya Bunga Febiola, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.